Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amarona an na'budahu mukhlishina lahuddin wa nahana an ta'atil kuffari wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail innallaha anzalat da'a wad-diwa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tadawaw biharam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah yang saya hormati, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan organisasi otonom tingkat daerah, pimpinan majelis dan lembaga, PCM dan PCA, pimpinan amal usaha Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang yang berbahagia. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah pada sore ini kita bisa bertatap muka lewat dunia maya. Yang kedua, kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan senantiasa mentaati apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita bersama. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, tadi pagi pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 sampai hari ini sudah berumur 493 hari. Jadi sudah cukup panjang jika diukur dengan hari. Dan selama 493 hari itu kita hidup dalam suasana yang berbeda dengan situasi yang normal. Maka pada kesempatan ini, atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, akan mengapresiasi yang pertama kepada pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, hingga jamaah-jamaah Muhammadiyah. PDM mengucapkan terima kasih atas ketulusannya, atas kesadarannya untuk mengindahkan edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah dengan untuk sementara menonaktifkan pengajian dan kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Sekali lagi PDM mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, PDM juga mengucapkan terima kasih kepada MCCC, MDMC, Lazismu yang telah secara sigap membentuk tim Kamboja yang telah bekerja untuk pemulasaraan jenazah COVID-19, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasiruddin, sudah menangani beberapa jenazah dari keluarga Muhammadiyah maupun keluarga masyarakat yang lainnya. Dan untuk kelengkapan itu di PDM segera dibangun kamar mandi khusus untuk tim Kamboja. Yang ini dijamin aman bagi mereka
dan dijamin aman untuk penghuni PDM. Semua untuk kepentingan itu tentu kita fasilitasi. Kemudian yang ketiga, kepada amal usaha Muhammadiyah, jamaah, dan seluruh warga Muhammadiyah, kami mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah senantiasa taat menerapkan protokol kesehatan yang memang sangat bermanfaat untuk keselamatan bersama. Hari ini keselamatan bersama jiwa manusia kita utamakan. Kemudian yang keempat, kepada seluruh pimpinan dan pegawai amal usaha Muhammadiyah, baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, maupun bidang sosial, juga ekonomi, yang dalam situasi sulit tetap istiqomah memajukan dan mengembangkan amal usahanya, sehingga senantiasa bermanfaat untuk masyarakat luas. Itulah kami yang pertama, tentu itu PDM mengapresiasi dan berterima kasih yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal soleh kita di Persyarikatan Muhammadiyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagian kedua yang saya sampaikan terkait dengan edaran pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 5 /EDR Romawi 1.0-E/2021. Secara lengkap isi dari edaran pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah diedarkan melalui berbagai media, sehingga secara detail dapat dibaca oleh semuanya. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan khusus terkait dengan ayat 9, yakni yang berhubungan dengan Idul Adha 1442 Hijriah. Pertama, takbir keliling tidak disarankan dan sebaiknya takbir diselenggarakan di rumah masing-masing. Ini kita taati. Ya. Kemudian yang kedua, sholat Idul Adha di lapangan atau di masjid atau tempat fasilitas umum sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Dalam lampiran edaran pimpinan pusat ini sudah disebutkan reasoningnya atau alasannya dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, sholat Idul Adha bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing beserta anggota keluarga dengan cara yang sama seperti sholat Id di lapangan. Nah, dalam batas tertentu PDM Kabupaten Magelang memaklumi jika sholat Idul Fitri itu dilaksanakan beberapa keluarga yang memang diyakinkan sudah aman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang keempat, hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah bagi muslim yang telah memiliki kemampuan untuk berkurban sesuai dengan tata cara yang ditentukan dan dituntunkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah.
Jadi bagi yang memang memiliki kemampuan sangat diutamakan untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kelima, pandemi COVID-19 menimbulkan masalah ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum duafa. Karena itu sangat disarankan agar umat Islam yang mampu untuk lebih mengutamakan bersedekah berupa uang daripada menyembelih hewan kurban. Yang ke 6. Bagi mereka yang mampu membantu penanggulangan dampak ekonomi COVID-19 sekaligus mampu berkorban, maka dapat melakukan keduanya. Jadi berkorban dan bersedekah sekaligus. Bagi yang belum mampu berkorban, bersedekah itu juga keutamaan. Maka yang ketujuh, membantu duafa maupun berkorban, keduanya insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berdasarkan beberapa dalil, memberi sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk kemaslahatan adalah lebih diutamakan. Maka pada kesempatan ini saya menyarankan bahwa kurban di jamaah kita tetap diselenggarakan seperti biasanya bagi yang mampu, kemudian ditambah sedekah berupa uang, beras, atau bumbu-bumbu dan lain-lain yang diperlukan, baik oleh yang berkorban maupun yang belum berkorban, sehingga kaum duafa itu di samping menerima daging kurban juga menerima kelengkapannya. Ini menghindari mereka menjual daging kurban, karena tidak mungkin bagi mereka makan hanya daging saja. Jadi kesempatan ini kita jadikan momentum untuk menolong mereka sehingga bisa menikmati kegembiraan berhari raya tanpa menderita. Sebab menerima daging saja itu bisa menderita bagi mereka. Nah, sehingga Muhammadiyah menyarankan seperti itu. Dan seperti yang sering terjadi pada tahun-tahun yang lalu, itu banyak calo yang membeli daging kurban dari kaum duafa. Sebaiknya yang seperti ini kita hindari, dan Muhammadiyah punya tanggung jawab untuk itu. Kemudian yang terkait dengan penyelenggaraan kurban, disarankan beberapa alternatif dengan skala prioritas. Yang pertama, kurban sebaiknya dikonversi berupa dana dan disalurkan melalui lazismu untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Dan oleh lazismu diolah menjadi kornet atau kemasan kalengan. Dan lazismu insya Allah penyembelihan memang pada hari Adha dan hari Tasyrik, tapi pendistribusian bisa dilakukan dalam waktu jangka yang lebih panjang dan kemanfaatan yang lebih luas. Kemudian yang kedua, penyembelihan hewan kurban diseyogyakan di rumah pemotongan hewan agar lebih higienis. Kemudian yang ketiga, jumlah hewan kurban di luar RPH
hendaknya dibatasi, jangan terlalu banyak untuk menghindari kemubadziran dan distribusi yang tidak merata. Sebaiknya juga disembelih oleh tenaga profesional, mengurangi kerumunan massa, dan pemenuhan protokol kesehatan yang ketat, sehingga menjamin keamanan dan keselamatan bersama. Kalau bisa malah waktu penyembelihan 4 hari untuk sekalian syiar. Kemudian yang keempat, hewan kurban yang berupa kambing atau domba sebaiknya disembelih di rumah masing-masing oleh tenaga profesional dan apabila mampu disembelih sendiri oleh yang berkorban atau sahibul kurban. Yang kelima, pembagian daging kurban diantar oleh panitia ke rumah masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, itu tekanan yang kami sampaikan dari edaran pimpinan pusat Muhammadiyah. Sekarang bagian ketiga yang saya sampaikan, yang sebaiknya kita lakukan, atau ini menjadi semacam amanat PDM, baik yang terkait dengan kurban maupun semangat menjelang Milad Muhammadiyah ke-112, 8 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Yang pertama, pimpinan di semua tingkatan, juga di amal usaha, sampai kepada warga persyarikatan, hendaknya menjadi teladan dalam mentaati kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah dan menahan diri untuk tidak mempublikasi pandangan pribadi. Memang berat ini. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairon aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik dalam konteks ini bisa dipahami sebagai mentaati kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah. Auliyasmut, menahan diri dari mempublikasi pandangan pribadi yang kebetulan berbeda dengan kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah. Diam itu ternyata tidak gampang. Menahan diri itu tidak gampang, membutuhkan energi yang lebih besar daripada berkata benar. Maka ukuran keimanan itu memang tidak sederhana. Kelihatannya hanya diam, tapi ternyata kalau direnungkan, diam itu membutuhkan energi yang lebih besar daripada berucap yang benar. Kemudian yang kedua, ini saya kutip tausiah Ketua PWM tadi pada Zoom dengan PP Muhammadiyah. Edaran pimpinan pusat Muhammadiyah itu bermakna sebagai fatwa. Dan fatwa itu untuk ditaati, bukan untuk diperdebatkan. Juga bukan untuk disalahkan, dan bukan untuk menyalahkan. Nah, inilah kearifan Muhammadiyah. Jadi fatwa itu untuk ditaati, bukan jadi bahan diskusi, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk disalahkan, juga bukan untuk menyalahkan orang lain. Maka saya mengajak
seperti tadi, mari kita menjadi teladan dalam mentaati itu. Kemudian yang ketiga, bagi jamaah atau panitia kurban atau amal usaha Muhammadiyah yang jumlah hewan kurbannya dalam tanda petik melimpah. Melimpah itu ukurannya ya sekitar 10 lembu. Itu sudah bisa dikatakan melimpah. Tapi yang mengatakan yang daerah tertentu mungkin 5 itu sudah melimpah, maka PDM merekomendasikan sebaiknya sebagian diserahkan kepada Lazismu untuk menguatkan program kurbanmu untuk ketahanan pangan. Jadi misalnya satu ranting ada 10 sapi, maka yang satu diserahkan kepada Lazismu. Teknisnya seperti yang sudah saya jelaskan dalam pengajian kajianmu Jumat pagi. Kemudian yang keempat saya sampaikan bahwa karakter atau DNA Muhammadiyah adalah mewujudkan ajaran Islam dalam karya nyata. Beramal solih dengan gembira untuk menolong sesama manusia. Itu watak dasar Muhammadiyah. Baik ada pandemi maupun tidak ada pandemi, Muhammadiyah itu senantiasa beramal soleh dengan gembira untuk menolong sesama manusia. Kemudian yang kelima, pada kesempatan ini saya menekankan betul dan mengajak kepada semua pihak program-program pendirian amal usaha Muhammadiyah, apakah itu klinik, apakah itu rumah sakit, juga yang lain-lain, itu mari segera kita wujudkan dalam kenyataan. Saya ingatkan kepada semuanya, lebih-lebih kader-kader Muhammadiyah yang generasi milenial, bahwa watak Muhammadiyah itu yang namanya uang mengikuti kegiatan, bukan kegiatan mengikuti uang. Kalau kita punya kegiatan, punya program, mendirikan amal usaha, uang pasti datang. Terus terang kalimat ini saya peroleh dari tokoh senior Muhammadiyah dari Windusari. Jadi saya betul-betul diingatkan bahwa kalau dimulai program mendirikan amal usaha itu, uang akan mengikuti. Maka ini sesuatu yang tidak boleh hilang dari Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi jamaah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, program tidak tergantung adanya uang sekarang. Nah, kalau program itu dimulai, uang itu pasti mengikuti. Kalau nggak percaya, tanya kepada senior-senior Muhammadiyah itu. Nah, saya itu kan antara senior dan milenial, sehingga dihadapkan pada dua kenyataan. Zaman sekarang itu taunya Muhammadiyah itu banyak uang. Nah, uangnya ya ada di kantong bapak ibu itu. Maka saya mengajak, mari amal usaha kita itu yang membutuhkan segera penyelesaian, segera dirampungkan sehingga terwujud dalam kenyataan. Bagian terakhir untuk kita renungi.
Pandemi ini seperti mimpi, tetapi bukan mimpi. Boleh jadi memang ada unsur konspirasi, politik atau ekonomi. Tapi pikiran begini bukan solusi. Jika tidak mampu memberi solusi, sekurangnya kita berempati dengan menahan latih. Isu pasien di COVID kan bermunculan. Itu menyakitkan bagi tenaga kesehatan, juga relawan. Rumah sakit betul-betul kewalahan adalah kenyataan. Bahkan dokter dan nakes rumah sakit, termasuk PKO Muhammadiyah, telah banyak yang menjadi korban, bukan makin berkurang. Kebijakan pemerintah kadang memang kurang meyakinkan, tapi Muhammadiyah lebih memilih urusan penyelamatan, bukan perdebatan. Kematian memang sudah dijadwalkan, tetapi Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Dia yang menyembuhkan. Artinya sakit itu ada faktor manusia salah tingkah. Membimbing mereka agar benar tingkah adalah tugas Muhammadiyah. Ya. Terima kasih kepada Bapak Jumari, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Ada 4 hal yang terakhir tadi yang untuk direnungi kaitannya dengan pandemi. Dan tadi betul-betul sudah tampak disiapkan oleh Pak Jumari, ada kesamaan di akhir kalimat-kalimat itu. Jadi seperti pantun. Dan ini menegaskan bahwa Pak Jumari betul-betul merenungkan itu dan kemudian renungan itu dibagikan kepada kita. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Jumari Al-Ngluwari yang telah memberikan banyak hal kaitannya dengan edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 05 yang tertanggal 2 Juli 2021.